dan orang-orang yang ada pada hatinya penyakit. Ya. Mereka berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Jadi betapa sudut pandang Allah, sudut pandang orang beriman, dan sudut pandang orang-orang kafir itu 180 derajat berbeda, ya. Bertolak belakang. Ya masih kembali ke surat Al-Baqarah ayat 14-15 itu dulu yang ketika dibilang berimanlah kamu, gitu. Aminu kama amanan nas, sebagaimana orang-orang yang telah sudah beriman itu. Wah, nu'minu kama amanas sufaha, masa aku beriman kayak orang-orang bodoh itu, ya. Jadi orang-orang yang ikut Rasulullah Muhammad SAW itu dianggap bodoh. Jadi keikutsertaan mereka di dalam rombongan perahunya Nabi Muhammad SAW itu dianggap karena dangkalnya wawasan dan ilmu mereka. Ya karena apa ya? Karena mereka memandang Rasul dan para pengikutnya itu dengan standar dan ukuran keilmuan mereka. Ya benar memang. Rasul sendiri saja ummi, tidak bisa baca tulis. Apalagi para sahabatnya. Jadi dari kacamata dan sudut pandang Abu Jahal dan teman-temannya, orang-orang beriman itu kurang akal. Dan gitu. Tetapi itu lor, dalam ayat ini bukan orang kafir itu yang ngomong itu. Justru lebih masuk lagi orang munafik. Ya. Ingat loh ya, sekali lagi diingat, perlu ditanamkan betul. Orang munafik itu bukan orang kafir loh ya. Orang munafik itu orang Islam yang ibadahnya fasik. Kalau sebutannya orang Islam, kalau standar orang Islam sekarang ya jauh lah dengan standar orang Islam di zaman itu. Di zaman itu ya orang Islam mesti sudah syahadat, mesti juga sudah sholat. Sudah sholat. Buktinya apa munafik? Ya karena ketika kalimat dalam Al-Quran saja, idza qamu lis-sholati qamu kusala, ketika mereka berdiri untuk sholat itu berdiri dengan malas, berarti kan orang munafik ini sholat. Gitulah. Berarti dia Islam beneran, ya Islam, ya syahadat, ya sholat. Ya puasa, ya zakat, bahkan ya haji. Gitu. Tapi kena label munafik karena apa? Itu tadi sering ada keraguan dalam hatinya. Hati loh ya, nggak ada yang bisa ngukur. Ragu tentang akhirat, ragu tentang kalau ada ayat atau perintah agama yang tidak cocok dengan nafsunya, itulah. Kalau diajak berjuang malas, suka menebar berita-berita bohong. Nah kan siapa yang nggak gitu sekarang? Kan gitu. Kalau berkata menyakitkan hati, kalau berjanji ingkar, kalau diamanai, khianat. Nah, betapa banyak pejabat yang begitu. Nah, di sini disebut sebagai munafik. Dan munafik ini ketika ada orang-orang beriman dalam ayat 49 ini, ada orang-orang beriman yang begitu tinggi hiroh perjuangannya, malah ngomong, orang-orang itu ditipu oleh angan-angan mereka. Loh, orang Islam sekarang, teman tahu enggak? Orang Islam sekarang itu banyak loh yang mentertawakan hadis Nabi bahwa nanti orang yang mati syahid itu akan mendapatkan 72 bidadari. Itu hadis loh. Mau jengkel sama orang-orang radikal silakan gitu. Tapi jangan mentertawakan hadis. Nah, hadis itu sekarang dijadikan bahan olok-olok itu oleh orang Islam sendiri. Gitu.
Nah ini yang kadang virus menular tidak kerasa. Oh iya, jadi kalaupun ada oknum Islam yang kemudian berlaku keliru, lalu memakai dasar Quran atau hadis untuk dasar kekeliruannya, ya jangan kemudian kita ikut-ikutan mengolok-olok dasar hadis itu. Gitu loh. Hanya karena ada orang yang memakai dasar itu untuk perilaku keliru. Nah ini sekarang enggak itu. Jadi orang kalau berharap surga itu diolok-olok sekarang. Dicibir. Orang kalau takut neraka juga gitu. Neraka dijadikan bahan candaan. Nah ternyata orang munafik di sini juga begitu dalam ayat 49 ini. Dan ketika orang-orang munafik berkata, dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, loh itulah. Jadi siapa mereka? Bukan orang kafir. Kalau kafir ada kategorinya sendiri. Orang yang ada penyakit dalam hatinya. Fi qulubihim maradun. Mereka berkata, gharraha ulaidinuhum. Orang-orang mukmin yang percaya sama itu yang terlalu semangat itu, mereka sedang ditipu oleh angan-angan kosong agama mereka. Maka kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Ya wes, Allah berfirman kepada dulur-dulur yang beriman. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Orang yang selalu menyandarkan keimanannya. Ya, kemarin ada yang bertanya, Gus, saya ingin ini kadang ya godaan tuh banyak loh. Saya ingin fokus dalam perjuangan ini, tapi kadang ya lihat teman, lihat saudara, lihat kerabat yang sukses-sukses secara duniawi gitu itu kadang hati itu ya gimana pun ya aku lah ya bisa gitu ya gitu kan. Karena apa? Suara-suara orang munafik juga banyak. Apa gitu. Misalnya para TPU itu kan sering digituin juga. Orang-orang yang sudah mewakafkan diri waktu tenaga pikirannya itu apa TPU itu gini apa gitu. Saya bilang, loh sudah Ali Imran 186 itu kan sudah jelas. Kalau kamu teken berjuang di agama Allah, kamu akan pertama diuji dengan hartamu. Yang kedua diuji dengan dirimu sendiri. Ada rasa takut, rasa jenuh, rasa ragu, rasa minder, nah itu keinginan untuk mundur dan lain sebagainya. Lalu diuji juga yang ketika walatus mauna adzan katsira. Kamu akan mendengar suara-suara yang tidak mengenakan hati, nyelekit. Tapi ya kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Orang Allah itu bersama dengan orang-orang sabar dan Allah akan meneguhkan pendirianmu. Maka wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Sudah bertawakal saja kepada Allah, ya. Maka Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Walau taro yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kita itu ada doa agar diringankan sakaratul maut kita. Ya kan? Diringankan sakaratul maut kita. Kenapa? Ya karena memang ujung dari kehidupan itu yang paling berat adalah sakaratul maut. Sakaratul maut. Jangankan manusia biasa. Para nabi itu loh masih berdoa untuk diringankan sakaratul maut. Karena sakit luar biasa. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau dicabut nyawanya, itu loh malaikat Jibril nunggui. Nah kata Nabi, tidak bisakah kau ringankan wahai Israel, ini sudah 70 kali lebih ringan daripada manusia biasa. 70 kali saja masih sesakit ini. Nah, malaikat Jibril aja memalingkan muka karena tidak kuat melihat penderitaan yang dialami Rasulullah. Padahal Rasulullah itu sudah paling ringan, paling lembut seumat manusia. Lah, apalagi kita nanti gitu loh. Makanya saya juga kadang di samping mempersiapkan bekal-bekal,
menghapuskan, mengobati seluruh dosa, juga persiapan memperbaiki akhlak, menguatkan akidah supaya apa? Sakaratul mautnya ringan. Loh iya tuh. Nah ini orang-orang kafir dalam ayat ini disebutkan ketika mencabut nyawa mereka, para malaikat itu sambil memukul wajah dan memukul punggung mereka. Jadi sudah pun nggak pakai dipukul itu loh sakit. Nah ini ditambahi dengan apa? Ditambahi dengan pukulan. Di ayat lain disebut sambil keluarlah kamu dari itu. Lalu ditambah ini sambil dikatakan wazuqu azabal harik. Nih, rasakan siksa yang sangat membakar ini. Jadi sudah sakit ditambah dipukul, ditambah di laknat, dikutuk-kutuk kayak gitu. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid. Kalaupun ada peristiwa seperti itu, sakaratul maut seperti itu, bukan karena Allah mendolimi hambanya, tapi karena perilaku tangan kalian sendiri. Ketika dunia, kamu terlalu menancapkan hatimu, pikiranmu ke dunia. Sehingga mengakar betul itu nyawamu, jiwamu ke dalam dunia itu. Sehingga ketika nyawa itu dicabut, akarnya itu kan udah ngerangkat kemana-mana, lekat di mana-mana. Lekat di mana coba? Lekat di harta, lekat di sertifikat, lekat di rumah-rumah, di kendaraan, lekat di kerjaan, di emas perak, lekat di makanan, lekat di jabatan, lekat di suami, istri, lekat di anak, lekat di macam-macam itu. Akhirnya ketika dicabut nyawanya itu ya berat, nyantol di mana-mana. Sakitnya di situ. Apalagi hubud dunia itu sudah diprediksi oleh Rasulullah. Itu loh. Yang ku khawatirkan umatku itu bukan karena nanti miskin. Bukan. Tapi yang ku khawatirkan justru ketika melubernya harta, umatku dijangkit oleh penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Penyakit cinta dunia dan takut mati. Jadi antara cinta dunia dan takut mati itu jadi satu. Makanya ketika dicabut nyawanya, susah. Kenapa? Karena terlalu cinta dunia. Itu Rasulullah loh ya, hadisnya sahih itu. Jadi yang dikhawatirkan adalah penyakit wahan. Apa penyakit wahan ya Rasul? Yakni penyakit cinta dunia dan takut mati. Itu sebab akibat karena cinta dunia jadi takut mati. Nah, semuanya mengakar itu. Makanya Pak Guru Muhtar ngajarin kita, silakan butuh uang, jangan cinta uang. Butuh uang boleh. Ya berarti kita nyari uang itu sekedar kebutuhan. Tapi jangan sampai cinta. Karena kalau sampai cinta, kamu nanti jadi pelit sedekah, kamu nanti jadi tega sama sesama karena uang, kamu nanti jadi melanggar aturan, kamu nanti jadi nggak peduli halal haram karena cinta. Karena sudah buta kan kalau cinta itu. Nah, maka untuk membatasi biar tidak begitu, kita tetap bekerja mencari maisah dan uang atau harta itu sesuai dengan kebutuhan, maka bekerjanya itu sesuai koridor. Koridor yang secukupnya, supaya tidak berat tadi itu. Karena kalau sampai berat, dulur, akar-akar itu susah dicabutnya. Itu yang bikin kemudian sakaratul maut menjadi berat. Menjadi berat. Jadi siapa sebenarnya yang mendolimi diri sendiri? Ya manusia sendiri. Karena mindset dan perilaku ketika hidup seperti itu. Padahal sudah diwanti-wanti sama Rasulullah. Ya kan? Kata bi ali fir'aun walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadhahumullahu bidzunubihim. Ya seperti itu juga dulu pengikutnya Fir'aun. Siapa pengikutnya Fir'aun? Ya Haman, ya Korun, kan gitu. Ya Wali Bal'am, loh. Itu kan sudah mewakili itu. Korun,
adalah orang yang konglomerat. Haman, teknokrat, atau orang yang ilmuwan lah. Wali Bal'am, tokoh agama, agamawan. Fir'aun sendiri, birokrat atau penguasa. Loh, orang-orang yang dijadikan contoh kadak bi'ali Fir'aun, itu mereka terjerumus ke dalam keingkaran karena faktor-faktor yang mereka miliki. Ilmu yang tinggi, ahli agama, harta yang banyak, dan kekuasaan yang luar biasa. Nah, ternyata itu yang membuat mereka kufur. Yaitu yang disebut bima qaddamat aidikum, karena perilaku kalian sendiri. Seperti orang Fir'aun dan orang-orang sebelumnya di masa lalu. Kamu jangan begitu, itulah menurut Allah. Innallaha qawiyyum. Sungguhnya Allah Maha Kuat, syadidul iqab, dan sangat keras siksanya. Gitu tuh. Jadi kalau kita lihat kalimat itu, kita disamakan dengan kaumnya Fir'aun, ya kita maka satu-satunya jalan ya ayo menghindar dari apa? Perilaku simbol-simbol keingkarannya Korun dan Ali Fir'aun. Fir'aun dan Ali Fir'aunnya itu. Gitu, ya. Oke, jadi itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma bayangkan betapa tersiksanya Gus ketika kita sudah sakit terus diolok-olok. Apalagi kalau seandainya yang di neraka mudah-mudahan bukan kita semua sudah tersiksa melihat saudara orang di surga sambil diolok-olok dilaknat malaikat. Itu betapa menderitanya seandainya kita itu di situ. Apunten Gus. Ya, betul Mas Ayu. Jadi memang pemikiran seperti itu harus sering dibangkitkan di dalam ranah kalbu kita itu. Supaya apa ya? Keep alert. Supaya tetap waspada. Nah sayangnya itu loh Mas Ayu. Sekarang ini materi-materi ceramah itu jarang mengajak kepada kewaspadaan itu. Gitu. Karena maunya mustamiin, maunya jamaah, maunya audien itu hahihi. Nah kalau diajak begitu kan nggak bisa hahihi, pulang nangis gitu loh. Padahal mereka pengen pulangnya itu pulang ketawa ketiwi dari kajian itu. Padahal yang saya maksud dengan itu tadi misalnya mengingatkan diri betapa nanti kalau sampai di neraka itu jangan sampai ya. Itu kan selain siksa udah sangat sakit, terus diolok-olok sambil dicaci maki, sudah pun begitu sambil melihat orang-orang yang dikenal mungkin sedang manggung di surga sana. Lalu kan sangat ini ya, sangat berlipat-lipat jadinya. Gitu. Nah hal-hal seperti itu kan memang harus dibangkitkan. Nah, coba aja kita lihat, hampir di setiap surat toh, itu ada peringatan Allah tentang siksa, ya kan? Nah itu kan berarti betapa pentingnya ancaman neraka, kan gitu. Kemudian juga tawaran surga penting. Jadi jangan ikut-ikutan pada orang. Ya Tuhan, kalau aku takut nerakamu, masukkanku nerakamu. Kalau aku pengen surgamu, tutup pintu surga dariku. Tidak ada doa Rasulullah begitu, tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada doa Rasulullah begitu, tidak ada. Itu bukan doa Rasulullah. Jadi kita nggak perlu sok-sokan, sok sufi, sok apa, sambil, oh ini sudah tingkat tinggi apanya, wong Nabi Muhammad itu. Hadis-hadisnya itu jelas, simpel, sederhana gitu loh. Nggak perlu diterjemahkan yang
aneh-aneh gitu. Kita ini kadang mempersulit diri. Makanya dalam surat Ali Imran itu kan dijelaskan sana. Dari ayat-ayat Al-Quran itu lebih banyak yang muhkamat, yang jelas makna dan tafsirnya. Tapi manusia kebanyakan justru bermain-main di yang mutasyabihat, yang subhat, sehingga mereka ibtigho atakwili. Mereka selalu mencari-cari takwilnya. Dan siapa yang melakukan itu? Sama, fi qulubihim maradun. Orang yang ada penyakit dalam hatinya. Itu. Nah, sehingga ayo kita minta kepada Allah ngaji yang simple, yang sederhana, yang benar-benar membawa kita kepada pemahaman yang positif tentunya, lalu kemudian kita amalkan. Wah, nanti kalau ngaji langsung Quran terjemah itu bisa jadi salah tafsir. Lawang yang sudah ngaji karangan para ahli kitab juga masih sering salah tafsir kok, masih berbeda pendapat. Apa yang menjamin kalau ngaji dari karangan manusia tidak berbeda pendapat? Wong antara ahli tafsir satu dengan ahli tafsir yang lain juga sering berbeda pendapat. Nah, kalau sudah berbeda, padahal mereka sudah ahli segalanya. Ahli nahu, ahli sorob, ahli batik, bayan, mantek, balaghah, ma'ani, ahli hadis, ahli macam-macam, ulumul Quran, ulumul hadis. Dan mereka sama-sama membuat tafsir Quran. Gitu. Lalu kemudian berbeda. Lalu yang ditiru mana? Lah ya, jadi nggak ada jaminan. Makanya kalau sudah ayat dan hadisnya muhkamat, ayo kita ikuti saja supaya tidak terjerumus ke sana kemari. Ya. Jadi itu yang perlu kita selalu munculkan dalam hati kita. Oke? Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Boleh sampaikan? Oke. Kalau tidak ada satu doa ya dulu ya yang mungkin bisa kita hafalkan bersama-sama. Doa itu tentang doa minta dimudahkan sakaratul maut kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Pendeknya begitu. Ada yang versi panjang. Tapi pendeknya saja. Kalau versi panjangnya apa? Jadi pendeknya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Bisa? Ya Allah, Allahumma ya Allah hawwin, permudahlah, lembutkanlah alaina atas kami fi sakaratil maut, di dalam ketika sakaratul maut. Ya, wa najatan minan nar, dan selamatkan kami dari api neraka. Kan? Selamatkan kami. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, dan ampunan pada saat hari hisab. Nah, itulah. Jadi 3 itu. Tapi pas berdoa itu sambil ingat artinya ya, biar menancap. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Kita 7 kali ya, insya Allah nanti hafal. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab.
Allahumma Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Sekali lagi ya, Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Wah, dibaca bareng-bareng. Awin alaina bisa Allahumma hawwin alaina fi syakaratil najata minan nari wal afwa indal hisab. Oke. Enggak, ya. Sinten yang mau setor? Silakan. Gus. Enggak, itu bisa panjang tapi saya ambilkan yang versi pendeknya. Ya, silakan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Sama artinya Bu Mesti. Ya Allah, Allahumma hawin alaina, ya Allah permudahkanlah atas kami fi sakaratil maut, di dalam sakaratul maut. Di dalam maut. Sakaratul maut. Di dalam sakaratul maut. laut. Najata minan nar. Apa tadi Gus lupa? Anugerahilah keselamatan dari api neraka. Selamatkan dari api neraka gitu. Selamatkanlah kami dari api neraka. Wal afa indal hisab, dan ampunan pada saat hisab. Ya. Ampunan dari azab. Makasih Gus. Ampunan pada saat hari hisab. Ayo, sinten malih, silakan. Ampunan pada saat hari hisab. Nggih. Matur nuwun Gus. Ayo. Jin Gus. Monggo saya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa jannatan minan nar wal wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, berikanlah atasku, permudahkan atasku dalam sakaratul maut. Dalam sakaratul maut, dan selamatkan dari api neraka gitu aja. Selamatkan dari api neraka, dan mudahkanlah dalam ampunkanlah dalam hisab. Berilah ampunan pada hari hisab. Oke, ayo lagi, ayo. Satu atau dua lagi. Gus, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma awin alaina fi sakaratul maut wa najatam minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut dan selamatkanlah dari api neraka dan ampunan hari hisab. Sadaqallah. Wah, saya lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afya indal hisab. Ya Allah, permudahkanlah kami dalam sakaratul maut dan selamatkanlah kami dari api neraka dan ampunilah kami pada saat hari hisab. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, mudahkanlah dalam sakaratul maut kami dan selamatkanlah kami dari api neraka serta ampunilah kami ketika hari penghisaban. Silakan. Nanti Pak Burman tadi kayak mau baca, silakan. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, mudahkanlah kami ketika sakaratul maut dan berilah keselamatan serta ampunan ketika dihisab. Keselamatan dari api neraka. Berilah keselamatan dari api neraka dan ampunan ketika hisab. Oke. Lagi? Siapa? Allahumma hawin alaina fi
sakaratil maut wa najata minan nar wa afaqidal hisab. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut dan selamatkan dari api neraka, serta ampunilah kami pada hari penghisaban, hari hisab. Terima kasih. Jadi itu kalau doa panjangnya itu gini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfirata ba'dal maut. Itu ada. Terus itu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatan minan nar wal afwa indal hisab. Nanti dihafalkan, lalu dibaca setiap saat sering, ambil lengang-lengang gitu. Karena tidak ada yang tahu kapan Allah akan memanggil kita semua. Jadi itu dibaca supaya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atait. Wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa innaka astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qadal hastina min al-jinni syaitan. Rabbana wa la taj'alna fi qawmin dhalimin Allahumma arhamna. Rabbana amanna faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Rabbana fulana warhamna anta maulana fansana kama anta maulana fansana kama takbirina anta maulana fansana kama jalin rabbi yadil kamna yad syaitan wa rabbi wa ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan wa tadil qatil amtar Allahumma afriq lana sabra wa sabit imanana fansana kama kafirin Allahumma fatir samawati wal alimil ghaibi wa syahadati rabbul malaika wa syahadu an la ilaha illa anta a'udzuka min syarri ma tasna'un. Wala badar ki syaqwa asil qadha syamadatil a'da Allahumma nas'aluka al-huda wa taqwa wa nafsal min nafs. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi fil wa la fi wa la zati wa la tadatin muslimin. Wa na rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alaikum. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar lana hujjata ya rabbal alamin.